Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Renungan Harian pada hari ini saya beri judul Menjadi Garam dan Terang Dunia. Salah seorang uskup di Los Angeles pernah berkata bahwa gereja sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kelompok atau lembaga sosial lainnya. Ia menyampaikan bahwa seluruh kekristenan mengalami kemunduran karena tidak ada komitmen, penyerahan diri, dan juga dedikasi. Saat ini ada ribuan orang yang duduk di bangku gereja, tetapi tidak punya komitmen pada Kristus. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus yang hidup. Ada banyak orang setiap hari Minggu pergi ke gereja, menerima komuni. Ada banyak orang pergi doa rosario, pergi ikut adorasi, ikut kegiatan gereja lainnya. Tetapi juga masih mengerjakan dosa-dosa yang sama. Mengkhianati pasangan, berselingkuh, berzina, melakukan praktik-praktik kejahatan yang tidak dibenarkan oleh gereja. Mereka tidak pernah benar-benar dilahirkan oleh Roh Kudus. Mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Dan kebutuhan yang paling besar di kota-kota besar saat ini adalah orang Katolik harus menjadi orang Katolik yang sejati. Supaya orang Katolik dimanapun berada memiliki komitmen dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Mengenal Dia sebagai satu-satunya Sang Juru Selamat dan Tuhan yang benar. Di antara saudara sekalian, ada yang sudah menjadi Katolik puluhan tahun karena terlahir dalam keluarga Katolik. Ada yang juga karena menikah. Ada yang menjadi Katolik juga karena karya Roh Kudus, mengalami mujizat penyembuhan, mengalami kasih Tuhan lewat dampingan para imam, para pastor, dan lain-lain. Semua itu tentu sangatlah baik dan luar biasa. Tapi fakta menunjukkan, meski sudah bertahun-tahun menjadi orang Katolik, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Terlihat jelas dalam keseharian Bapak Ibu, tidak ada komitmen yang nyata dalam keluarga, gereja, kantor, dan bisnis. Dalam tanggung jawab sosial juga, di dalam hal-hal di mana kalian seharusnya menunjukkan sikap dan semangat kekatolikan kita. Jika orang-orang yang tinggal di Jakarta saat ini sungguh-sungguh hidup untuk Yesus Kristus, maka saya yakin kejahatan akan runtuh. Perselingkuhan dan perceraian pasti akan tenggelam. Kemalasan dan semangat bersaing pasti akan tersingkir. Kemiskinan akan dengan mudah kita atasi bersama. Sekali lagi, hanya jika orang Katolik menghidupi kehidupan kekristenannya. Jadi sekarang apa persoalannya? Apa yang salah dengan cara hidup kekristenan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak sungguh mengenal Yesus Kristus.
Yesus katakan, hitunglah harganya. Dan kamu tidak menghitung harganya. Begitu kamu menerima Kristus, kitab suci katakan, Roh Kudus hidup di dalammu. Dia tinggal di dalam dirimu pada saat ini jika engkau sungguh mengenalnya. Ketika Yesus berpesan, Ia akan datang untuk kedua kali, banyak orang yang meragukannya karena mereka berjalan seturut keinginan daging mereka. Mereka tidak mau percaya akan kedatangannya. Segala bukti menunjukkan hal itu. Tetapi mereka tidak mau, bahkan tetap mengatakan tidak. Kami begitu menikmati dosa kami. Ada banyak orang pergi ke gereja Katolik. Ada banyak pengurus gereja juga kelihatan saleh, kelihatannya manis-manis di depan, tetapi hidupnya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan perzinahan. Itu suatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mau Yesus datang dan menghancurkan kita semua. Sampai saat ini ada banyak orang Katolik yang hidup dalam kehampaan dan kekosongan. Hati yang tawar, hati yang dingin, lebih suka hidup dalam lumpur dosa. Maka agar hidup kita tidak menjadi tawar dan kita tidak hidup dalam kegelapan lagi, kita semua diundang untuk menjadi garam dan terang dunia. Pertanyaan berikut, apa artinya menjadi garam dan terang dunia? Mari kita lihat Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam ada untuk menghilangkan rasa tawar, menghilangkan kebusukan, memberi kesuburan, dan terang ada untuk melenyapkan kegelapan. Artinya setiap orang yang percaya ada untuk mengubah suatu lingkungan. Di mana kamu berada bukan hanya untuk menghiasi keadaan. Keadaan di mana ketika kita hadir, damai sejahtera juga hadir di sana. Dan keadaan yang suram diubahkan. Perbedaan kita dengan dunia bukan hanya sekedar kita tidak berbuat dosa ketika orang lain berbuat dosa. Tetapi perbedaan kita terjadi karena kuasa terang Kristus yang memancar dari dalam roh kita dan mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi terang bukan berarti kita harus menjadi sukses, berbakat, pintar, agar orang-orang yang melihat kita memuliakan Tuhan. Jangan-jangan kita hanya membuat mereka menjadi orang-orang yang memuliakan diri kita dan bukan Tuhan. Menjadi terang berarti menjadi alat di tangan Tuhan, mentaati Roh Kudus, dan meminta Roh Kudus memandu kita agar kita dapat menjadi pelayan Tuhan seperti para rasul, seperti Paulus, untuk mengerjakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Praktek paling konkret untuk menjadi terang dunia yaitu melakukan 8 sabda bahagia. Dan itu juga ditegaskan dalam bacaan pertama dalam kitab Yesaya. Yesaya bab 58. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin
yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Betapa bahagianya kita kalau kita berdoa, Tuhan selalu mendengarkan kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita peduli kepada sesama, memperhatikan sesama. Dan kalau itu kita kerjakan, apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan berseru, "Ini aku." Kita akan bahagia karena Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terang yang sejati adalah Yesus sendiri. Hanya dengan percaya kepada Yesus, menerima Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak terang. Dan dengan jelas bacaan hari ini, yang dimaksud dengan terang dunia adalah kita orang yang percaya. Kita semua yang percaya dibaptis, menerima Roh Kudus lewat Krisma, dan terang itu sudah melekat pada kita. Hanya saja pancaran cahayanya perlu dimaksimalkan. Karena itu hari ini Yesus minta hendaknya terang bercahaya di hadapan semua orang, supaya orang yang melihatnya memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama memaksimalkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita juga boleh menjadi terang bagi sesama, supaya orang juga boleh mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan lewat sentuhan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.